Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hamzah, 19030444, kelas MGT 1 Rig B. Saya akan membuat video untuk penjelasan dari pertemuan 9 sampai ke pertemuan 14. UAS pemasaran pertemuan 9, pemasaran internasional, penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka menyalurkan ide, barang atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Pasar internasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Pasar internasional melampaui ekspor pemasaran menjadi lebih terlibat dalam lingkungan pemasaran. Di negara-negara tempat suatu organisasi melakukan bisnis, pertimbangan strategis. Dalam pemasaran internasional, strategis berarti memilih arah umum bagi perusahaan bersama dengan desain organisasi, kebijakan sistem, dan gaya manajemen yang paling cocok untuk mengalahkan persaingan. Taktik menyangkut metode praktis untuk melaksanakan keputusan-keputusan. 2. Melanjutkan ada bisnis model Canvas di pertemuan 11. Bisnis model Canvas atau BMC adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual card yang terdiri dari 9 elemen. Bisnis model Canvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta menggubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Bisnis model Canvas ini bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa berbatas sektor usaha. Beberapa elemen bisnis model Canvas. 1. Customer segment atau segmentasi konsumen. Elemen pertama yang harus Anda miliki dalam memulai bisnis model Canvas ini adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Misalnya, suatu maskapai penerbangan mengeluarkan 2 produk untuk memenuhi kebutuhan 2 segmen. Pelanggan yang berada atau ada 2 stasiun televisi yang menyajikan 2 acara berbeda untuk memenuhi segmen pelanggan yang berbeda. Blog ini berisi mengenai berbagai hal mengenai pelanggan. Pada customer segment, Anda harus bisa menjawab 3 blog seperti customer job, customer again, dan customer pain. 2. Value proposition atau proposisi nilai konsumen. Elemen yang dimaksud pada bisnis model Canvas ini adalah sekat yang merupakan keunggulan produk apa saja sumber poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan bisnis atau perusahaan bagi customer. Segmennya, hal ini menjadi kesempatan bagi Anda untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis Anda dengan bisnis yang lain. Sebelum memulai sebuah bisnis, Anda harus mengetahui terlebih dahulu siapa target audiens yang kemungkinan bisa menjadi pelanggan produk Anda. 3. Channel atau saluran. Channel yang dimaksud di sini adalah media atau sarana apa saja yang bisa Anda gunakan untuk menyampaikan produk atau jasa. Channel atau saluran adalah bagaimana Anda bisa menyampaikan produk Anda sampai hingga konsumen. Melalui penggunaan channel yang tepat, Anda baru bisa menyampaikan value proposition kepada customer segment. Ini adalah salah satu elemen bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas atau BMC yang penting, jadi cobalah pikirkan channel yang ingin Anda gunakan dengan baik. Karena penentuan channel adalah salah satu elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. 4. Revenue streams atau sumber pendapatan merupakan bagian paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen bisnis model Canvas atau BMC ini harus dikelola maksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk atau kinerja yang tidak
dimanfaatkan secara maksimal. 5. Creation atau sumber daya. Sumber daya adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya, mulai dari pengolahan bahan baku, pengontrolan, stok, penetapan sumber daya manusia, dan penetapan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat bisnis model kanvas. 6. Customer atau relasi hubungan konsumen merupakan elemen dalam contoh bisnis model kanvas. Untuk bisnis model kanvas di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Bagian ini harus Anda jawab untuk mengetahui bagaimana cara Anda menjalin hubungan dengan pelanggan. Di mana karakteristik pelanggan berbeda-beda, sehingga Anda harus memahami bagaimana Anda mengambil hati pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah loyal pada Anda. Perlu pengawasan yang ketat dan inisiatif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena jalinan hubungan yang kurang baik. 7. Key aktivitas atau aktivitas yang dijalankan. Key aktivitas adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produk, aktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Poin ini diperlukan sebagai salah satu strategi bisnis terpenting yang harus Anda lakukan untuk membuat elemen bisnis model kanvas ini berfungsi. Di mana kegiatan-kegiatan utama harus secara langsung terkait dengan value proposition perusahaan. Di mana jika aktivitas ini tidak terkait dengan value proposition, maka ada sesuatu yang salah karena aktivitas yang Anda anggap paling penting tidak memberikan nilai kepada pelanggan. 8. Kerjasama atau key partnership. Elemen bisnis model kanvas ini berfungsi untuk pengontrolan aliran suatu barang atau layanan lainnya dalam bisnis Anda. Posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisien dan aktivitas dari kerjasama yang telah dibuat. Tak ada salahnya menjalin hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi. Untuk mengisi blog ini, Anda harus membuat daftar tugas dan kegiatan yang penting. Untuk mengisinya, Anda bisa menggunakan pemasok dan mitra untuk membuat model bisnis berfungsi. Biasanya ada 3 alasan untuk menciptakan kemitraan, misalnya skala ekonomi, pengurangan risiko dan ketidakpastian, juga akuisisi sumber daya atau aktivitas. 8. Struktur biaya atau cost structure. Model bisnis ini merupakan konsekuensi secara finansial dari cara yang digunakan dalam model bisnis yang Anda buat. Di sini Anda harus memetakan biaya dan memastikan bahwa biaya sesuai dengan value atau proposition bisnis. Dalam blog ini, Anda harus bisa menetapkan biaya paling mahal dan paling penting setelah key risiko dan key partnership dan key aktivitas ditetapkan. Mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian. Hal ini juga dapat menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Kelanjutan ada pengembangan strategi dan program penetapan harga di pertemuan 13. Harga mempunyai banyak bentuk dan melaksanakan banyak fungsi. Untuk itu, penetapan suatu harga adalah ide yang relatif modern yang timbul bersama perkembangan perdagangan eceran skala besar pada akhir abad ke-19
Kebijakan penetapan harga ini dikarenakan menyamakan penjualan banyak barang dan pengawasan karyawan. Di era modern ini, dengan seiring perkembangannya teknologi, banyak penjual pembeli yang menggunakan internet. Oleh karena itu, terjadilah beberapa diskriminasi pembeli dan penjual. Yang dimaksud dengan diskriminasi di sini adalah perlombaan antara teknologi perdagangan dan teknologi konsumen, seperti pembeli dapat membandingkan harga secara langsung dari ratusan pemasok. Menyebutkan harga mereka dan berusaha membuatnya dipenuhi penjual atau tawar-menawar, serta mendapatkan produk secara gratis, dan penjual dapat mengamati perilaku pelanggan, menghantarkan penawaran kepada perorangan, memberi akses untuk harga khusus untuk pelanggan tertentu, serta menegosiasikan harga di lelang dan bursa online. Ada beberapa bagian. 1. Harga referensi. Harga referensi ini biasa digunakan untuk konsumen untuk membandingkan harga yang diteliti dengan harga referensi internasional yang mereka ingat atau dengan kerangka referensi internal, seperti harga eceran reguler yang terpasang. 2. Asumsi harga kualitas. Banyak konsumen menggunakan harga sebagai indikator kualitas. Barang yang harganya lebih mahal dianggap lebih memiliki kualitas tinggi. Beberapa merek mengadopsi eksklusivitas dan kalangan sebagai saran untuk meningkatkan keunikan dan membenarkan penetapan harga premium. 3. Akhiran harga. Banyak penjual yakni harga harus mengakhiri dengan angka ganjil. Riset memperlihatkan bahwa konsumen cenderung memproses harga dari kiri ke kanan, bukan membulatkan seperti 259. Akhiran angka mengkonstruksikan pemberitahuan diskon atau tawaran, mencerminkan bahwa sebuah perusahaan menginginkan citra yang tinggi agar permintaan semakin naik. Tetapi tanda obrol dan harga yang berakhir dengan angka 9 menjadi kurang efektif jika semakin diterapkan, karena semakin hari konsumen akan semakin tahu dan teliti. Dan yang terakhir yaitu mengelola organisasi. Pemasaran di mana pada pertemuan 14. 1. Tren praktik pemasaran. Pemasaran juga menghadapi dilema etika pertukaran yang membingungkan. Konsumen mungkin menghargai kenyamanan, tapi bagaimana membenarkan produk sekali pakai atau pengemasan yang rumit di dunia yang mencoba menurunkan limbah? Meningkatkan aspirasi material dapat mengabaikan kebutuhan akan keberlanjutan. Dengan meningkatnya sensitivitas konsumen dan peraturan pemerintah, perusahaan pintar secara kreatif merancang dengan mempertimbangkan efisien energi, jejak karbon, dan beberapa memilih pemasok lokal dari jarak jauh. 2. Pemasaran internal. Pemasaran internal, masyarakat bahwa setiap orang dalam organisasi menerima konsep dan tujuan pemasaran dan terlibat dalam memilih, menyediakan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan. Hanya bila semua karyawan menyadari bahwa tugas mereka adalah menciptakan, melayani, dan memuaskan pelanggan, apakah perusahaan menjadi pemasar yang efektif? Memo pemasaran. Karakteristik departemen. Perusahaan yang benar-benar didorong oleh pelanggan menyajikan alat yang mengevaluasi departemen perusahaan mana yang benar-benar didorong oleh pelanggan. Manajemen puncak menyadari bahwa pemasaran membutuhkan lebih banyak akuntabilitas daripada di masa lalu. Memo pemasaran. Kelemahan pemasaran utama merangkum kekurangan utama perusahaan dalam pemasaran dan bagaimana menemukannya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.